Halo sahabat sejarah, balik lagi di Jejak Sejarah. Kali ini kita mau ngobrolin salah satu kabinet penting di masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Juanda. Nah, aku nggak sendirian nih, udah ada 3 narasumber keren, yaitu Farha, Singgi, dan Zaki. Kita bakal kupas dari latar belakang program kerja sampai kenapa kabinet ini akhirnya jatuh. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama-tama aku ke Farha dulu deh. Banyak yang bilang kabinet Juanda ini tuh unik. Sebenarnya latar belakang lahirnya kabinet itu gimana sih? Oke, Aura. Jadi, Kabinet Juanda itu lahir pada tahun 1957 setelah Kabinet Ali Sastro Midjojo II jatuh. Waktu itu kondisi politik lagi nggak stabil. Partai-partai ribut soal kepentingan masing-masing. Pemberontakan daerah juga mulai muncul. Terus konstituante gagal bikin UUD baru. Nah, karena situasinya genting, Soekarno tunjuk Juanda, kata Bujaja yang bukan orang partai, buat pimpin kabinet. Jadi isinya lebih banyak ahli. Makanya sering disebut juga Kabinet Zaken atau Kabinet Karya. Oke, jelas banget ya teman-teman. Jadi emang dibentuk biar lebih fokus kerja ketimbang politik ya. Nah, sekarang aku ke Zaki dulu deh. Apa aja sih program kerja Kabinet Juanda itu? Jadi programnya itu ada 5, dikenal dengan nama Pancakarya. Isinya yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, menormalkan keadaan negara biar lebih stabil. Yang ketiga, membatalkan hasil konferensi meja bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Indonesia. Yang kelima, mempercepat pembangunan nasional. Selain itu, kabinet juga coba perbaiki hubungan dengan pusat daerah dan menangani pemberontakan. Jadi arahnya nggak cuma politik tapi juga pembangunan. Menarik banget ya teman-teman. Tapi biasanya kalau program gede gini kan ada yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil nih. Nah, gimana tuh hasilnya, Singgi? Ya benar, dari sisi keberhasilan Kabinet Juanda sukses bikin Dewan Nasional. Terus yang paling monumental adalah Deklarasi Juanda. Itu jadi dasar batas laut Indonesia sampai sekarang. Diplomasi soal Irian Barat juga mulai digerakkan. Tapi ya ada kekurangan juga. Pemberontakan PRRI dan Permesta tetap pecah. Ekonomi makin berat dengan inflasi tinggi dan soal Irian Barat belum langsung selesai. Jadi bisa dibilang setengah maju, setengah tersendat. Nah, berarti dampaknya campur aduk ya Farha. Kalau ditarik lebih jauh nih teman-teman, ada dampak positif dan ada dampak negatif di kabinet ini. Menurut Farha gimana nih? Oke, jadi untuk dampak positifnya, pemerintah jadi agak lebih stabil. Terus deklarasi Juanda itu benar-benar bikin Indonesia punya posisi kuat soal laut. Negatifnya, partai-partai merasa dipinggirkan karena kabinet ini lebih teknokrat. Akibatnya, muncul ketegangan politik baru, ditambah lagi ekonomi yang belum pulih bikin rakyat tetap susah. Oke, makin kebayang nih. Jadi kalau ngomongin peristiwa penting di masa kabinet ini yang paling menonjol itu apa aja sih? Yang beberapa sih, tapi yang paling besar jelas deklarasi di Juanda tahun 1957. Itu warisan penting banget. Terus ada musyawarah nasional dan percobaan pembunuhan Soekarno di Cikini. Sampai akhirnya muncul dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dekret inilah yang mengakhiri kabinet di Juanda. Oke, itu nyambung ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Singgi, kenapa kabinet ini akhirnya itu jatuh gitu? Alasan paling utama ya karena dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno bubarin konstitusi, balikin UUD 1945 dan Indonesia masuk ke demokrasi terpimpin. Jadi otomatis sistem parlementer berakhir. Kabinet Juanda pun selesai. Faktor lain juga ada, ekonomi gak beres, pemberontakan daerah makin ruwet dan politik makin panas. Lengkap banget ya dari teman-teman semua ini. Jadi bisa kita simpulkan Kabinet Juanda lahir dari krisis politik, punya program ambisius lewat Pancakarya, berhasil melahirkan deklarasi Juanda, tapi juga keteteran di ekonomi dan keamanan. Akhirnya kabinet ini jatuh karena dekret 5 Juli 1959 yang bawa Indonesia ke era demokrasi terpimpin. Makasih banget
buat Farha, Zaki, dan Singgi yang udah sharing, dan buat sobat sejarah yang dengerin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. History has its own